1. Pengertian kekongruenan. Kekongruenan merujuk kepada dua bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kekongruenan adalah dua buah bangun datar di mana kedua bangunnya sama-sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Kekongruenan dilambangkan dengan simbol kongruen. 2. Kekongruenan pada bangun datar. Dua bangun geometri dikatakan kongruen hanya jika memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Sisi yang dibandingkan memiliki panjang sama. B. Dua sisi yang diapit sudut, jika dibandingkan memiliki nilai yang sama besar. C. Sisi sudut pada kedua bangun memiliki nilai yang sama besar. Contoh soal, perhatikan gambar di bawah ini. Buktikan bahwa kedua bangun tersebut kongruen. Pada belah ketupat ABCD diketahui bahwa AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA sama dengan 6 cm. Sudut A sama dengan sudut C sama dengan 40 derajat. Dan sudut B sama dengan sudut D sama dengan 140 derajat. Pada belah ketupat EFGH diketahui bahwa EF sama dengan FG sama dengan GH sama dengan HE sama dengan 6 cm. Sudut E sama dengan sudut G sama dengan 40 derajat. Dan sudut F dan sudut H sama dengan 140 derajat. Berdasarkan uraian tersebut diperoleh AB kongruen EF sama dengan BC kongruen FG sama dengan CD kongruen GH sama dengan DH kongruen HE sama dengan 6. Sudut A sama dengan sudut C sama dengan sudut E sama dengan sudut G sama dengan 40 derajat. Sudut B sama dengan sudut D sama dengan sudut F sama dengan sudut H sama dengan 140 derajat. Karena sisi-sisinya yang bersesuaian mempunyai ukuran sama, panjang, serta sudut-sudut yang bersesuaian sama besarnya, maka bangun belah ketupat ABCD dan EFGH dapat dikatakan kongruen. Secara matematika dapat disimbolkan bahwa belah ketupat ABCD kongruen EFGH. 3. Menghitung panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Untuk menentukan panjang sisi dari dua bangun harus mengetahui sisi-sisi yang bersesuaian. Sedangkan untuk menentukan besar sudut dari dua bangun datar yang kongruen dengan menggunakan salah satu syarat dari dua bangun datar kongruen, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Jika syarat ini tidak terpenuhi, dapat dipastikan dua bangun datar tersebut tidak kongruen. Soal, diketahui persegi panjang ABCDEFGH. Panjang AB sama dengan 12 cm dan panjang EF sama dengan 3 cm. Tentukan 1. Panjang BC, DA, FG, dan GH. 2. Sudut CDA, sudut HEF, dan sudut BCD. Berdasarkan gambar di atas diperoleh keterangan sebagai berikut. AB bersesuaian dengan FG, maka AB sama dengan FG. BC bersesuaian dengan GH, maka BC sama dengan GH. CD bersesuaian dengan HE, maka CD sama dengan HE. DA bersesuaian dengan EF, maka DA sama dengan EF. Datar yang kongruen terlebih dahulu sudut ABC bersesuaian dengan sudut FGH, maka sudut ABC sama dengan sudut FGH. Sudut BCD bersesuaian dengan sudut GHE, maka sudut BCD sama dengan sudut GHE. Sudut CDA bersesuaian dengan sudut HED, maka sudut CDA sama dengan sudut HED. Sudut DAB bersesuaian dengan sudut EFG, maka sudut DAB sama dengan sudut EFG. 1. Karena persegi panjang ABCD dan EFGH merupakan persegi panjang yang kongruen, maka AB sama dengan FG sama dengan CD sama dengan HE sama dengan 12 cm. EF sama dengan DA sama dengan BC sama dengan GH sama dengan 3 cm. Jadi BC sama dengan 3 cm, DA sama dengan 3 cm, FG sama dengan 12 cm, dan GH sama dengan 3 cm. 2. Karena sudut ABC dan sudut FGH merupakan sudut siku-siku, maka dapat dikatakan sudut CDA, sudut HEF sama dengan sudut BCD sama dengan 90 derajat. 4. Kekongruenan dua segitiga. A. Pengertian dua segitiga yang kongruen.
Dua segitiga dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Pada gambar di atas, delta ABC kongruen dengan delta DEF atau ditulis delta ABC sama dengan delta DEF. Sehingga AB sama dengan EF, BC sama dengan FD, AC sama dengan ED, dan A sama dengan E, B sama dengan F, juga C sama dengan D. B. Syarat dua segitiga kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut. 1. Ketiga panjang sisi yang bersesuaian sama panjang. Perhatikan gambar berikut. AB sama dengan PQ, BC sama dengan QR, dan AC sama dengan PR. Sehingga delta ABC kongruen dengan PQR. 2. Dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Perhatikan gambar berikut. AB sama dengan PQ, B sama dengan Q, dan BC sama dengan QR. Sehingga delta ABC kongruen dengan delta PQR. 3. Dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berada di antaranya sama panjang. Perhatikan gambar berikut. AB sama dengan PQ, BC sama dengan QR, dan C sama dengan R. Sehingga delta ABC kongruen dengan delta PQR. 4. Dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berada di hadapannya sama panjang. Perhatikan gambar berikut. A sama dengan P, B sama dengan Q, dan BC sama dengan QR, sehingga delta ABC kongruen dengan delta PQR. 5. Khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring, dan satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang. Perhatikan gambar ini. Nah, di gambar ini kan ada segitiga. Ada A, B, C, sebelahnya P, Q, R. Nah, A sama dengan P, AB sama dengan PQ, dan BC sama dengan PS, sehingga delta ABC kongruen delta PQR. B. Kesebangunan. 1. Pengertian kesebangunan. Kesebangunan adalah sebuah bangun datar di mana sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama. Besarnya serta panjang sisinya sudutnya mempunyai dibandingan yang sama. Dengan kata lain, kesebangunan adalah bangun datar yang sama, bentuk yang sama, dan ukuran yang sama atau yang berbeda. Secara matematis, kesebangunan disebutkan dengan kongruen. 2. Kesebangunan pada bangun datar. 2 atau lebih dari bangun datar dapat dikatakan sebangunan jika memiliki ciri-ciri berikut. A. Sudut-sudut bangun datar sesuai dengan sama besarnya. B. Setiap sisi baik panjang dan lebar memiliki bandingan yang sama. Berdasarkan syarat-syarat kesebangunan bangunan datar di atas, dapat disimbolkan bahwa meskipun dua buah bangunan memiliki bentuk yang sama, namun besar dan panjangnya yang berbeda, asalkan sesuai bandingan, maka dua buah bangun tersebut dapat dikatakan kesebangunan atau memiliki sifat kesebangunan. Singkatnya, rumus digunakan dalam kesebangunan tersebut hampir sama dengan rumus perbandingan senilai. Berikut rumus kesebangunan bangun datar. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Contoh, A, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini kan ada gambarnya, ada persegi panjang, persegi, dan panjang sisi. Nah, kalau persegi panjang, itu kan lebarnya kan 6 cm. Panjangnya 3 cm yang A, B, C, dan D. Kalau persegi kan cuma lebarnya 3 cm. E, F, G, H. Kalau panjang sisi cuman lebarnya cuma 5 cm. Yang I, J, K, L. Berdasarkan gambar di atas, tentukan bangun datar yang dikatakan sebangun. Jawaban,
Perhatikan persegi panjang A, B, C, dan D. Dan persegi E, F, G, H. Panjang sisi pada bangun persegi panjang dan persegi di atas dapat dibentuk perbandingan berikut. A, B per E, F sama dengan 6/3, BC per GH sama dengan 3/3, CD per GH sama dengan 6/3, dan DA per HE sama dengan 3/3. Karena perbandingannya berbeda, maka dengan kata lain persegi panjang ABCD dan persegi FGH tidak sebangun meskipun besar sudut yang bersesuaian pada bangun. Persegi panjang ABCD dengan persegi EFGH sama besar adalah sama. Perhatikan persegi EFGH dan panjang sisi pada bangun persegi EFGH dan persegi CIJKL di atas dapat dibentuk perbandingan berikut. Perhatikan perbandingan berikut. EF per IJ sama dengan 3/5, FG per JK sama dengan 3/5, GH per KL sama dengan 3/5, dan HE per LI sama dengan 3/5. Dapat dilihat bahwa perbandingan panjang sisi pada bangun yang bersesuaian adalah sama. Nah, dalam hal ini persegi FGH dan persegi IJKL sebangun. Kemudian besar sudut yang bersesuaian pada bangun persegi EFGH dan persegi IJKL juga sama. Jadi bangun datar yang dapat dikatakan sebangun adalah bangun datar persegi EFGH dan persegi IJKL. Perhatikan gambar di bawah ini. Trapesium ABCD sebangun dengan trapesium KLMN. Tentukan panjang MN. Karena yang dicari MN, trapesium ABCD sebangun dengan trapesium KLMN, maka berlaku MN sama dengan AD dan KL sama dengan BC. Sehingga MN per AD sama dengan KL per BC. Kemudian MN per 24 karena panjang AD-nya 24, kemudian sama dengan 15 per 18. KL-nya panjangnya 15 dan BC panjangnya 18. Kemudian MN sama dengan 15 kali 24 per 18. Sama dengan 20 cm. Jadi panjang MN adalah 20 cm. Menentukan panjang sisi dan besar sudut yang sebangun. Contoh, jajar genjang ABCD dan jajar genjang PQRS pada gambar di bawah ini sebangun. Tentukan panjang AB dan besar X dan sudut QRS. Jawab, berdasarkan gambar di atas, diperoleh AD per QR sama dengan AB per PQ. Panjang AD adalah 9, panjang QR adalah 6, jadi 9/6. Kemudian panjang AB belum diketahui, dan panjang PQ adalah 8, jadi 9/6 sama dengan AB banding 8. AB sama dengan 9 kali 8 dibagi 6. Kemudian AB sama dengan 12. Jadi panjang AB adalah 12 cm. Konsep dua segitiga yang sebangun. Konsep kesebangunan segitiga hampir sama dengan kesebangunan bangun datar pada umumnya. Hal yang membedakan hanya rumus yang digunakan. Berdasarkan gambar di atas, diperoleh rumus kesebangunan dua segitiga sebagai berikut. AB per PQ sama dengan BC per QR sama dengan AC per PR. B. Syarat dua segitiga yang sebangun. Dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat berikut. 1. Syarat pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. 2. Syarat kedua adalah panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. C. Kesebangunan khusus pada segitiga siku-siku. Diketahui segitiga ABC, segitiga CAD, dan segitiga ABD sehingga diperoleh AB pangkat 2 sama dengan BD kali BC, AC pangkat 2 sama dengan CD kali CB, AD pangkat 2 sama dengan DB kali DC. Contoh, perhatikan contoh di bawah ini. Pada gambar di samping, panjang BC sama dengan 100 cm dan BD 36 cm. Hitunglah. A. Panjang AC, B. Panjang AD. Jawab. A. AC pangkat 2 sama dengan CD kali BC. AC pangkat 2 sama dengan 64 kali 100. AC pangkat 2 sama dengan 6400. AC sama dengan 80. B. AD
pangkat 2 sama dengan BD kali CD. AB pangkat 2 sama dengan 36 kali 64. AD pangkat 2 2304. AD 48. Jadi panjang AC 80 cm, jadi panjang AD 48 cm. D. Kesebangunan dengan perbandingan ruas garis pada segitiga. Dari syarat dua segitiga yang sebangun dapat ditentukan perbandingan ruas garis pada segitiga. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan ruas atau segmen garis segitiga, perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa BC kongruen DE oleh karena itu pada gambar di atas akan berlaku sudut DAE sama dengan sudut BAC dalam kurung sudut berimpit. Sudut ADE sama dengan sudut ABC dalam kurung sudut sehadap. Sudut AED sama dengan sudut ACB dalam kurung sudut sehadap. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga AD sehingga diperoleh. Saya masuk ke contoh yang kedua, yaitu contohnya ada sebuah segitiga ABC DE. Contohnya, jika DE perbandingan dengan BA sama dengan 2/3. Ditanya tentukan panjang dari garis BD. Dijawab, DE sama dengan 8 cm, sedangkan CE sama dengan 10 cm. Karena DE perbandingan dengan BA adalah 2/3, maka pada segitiga siku-siku CDE berlaku teorema Pythagoras. Lanjut ke slide berikutnya. Untuk mencari CD, rumus saya sama dengan akar pangkat CE pangkat 2 dikurangi DE pangkat 2 sama dengan akar pangkat 10 pangkat 2 dikurangi 8 pangkat 2 sama dengan hasilnya akar 36. Akar 36 ini adalah sama dengan 6. Untuk segitiga CDE dan segitiga ABC sebangun dengan CD, CB, dan DE sama dengan BA, sehingga CD per BA sama dengan DE per BA. 6/6 plus BD sama dengan 8/12. 6 ditambah BD dalam kurung 6 ditambah BD 8 sama dengan 6 kali 12. 48 ditambah 8 BD sama dengan 72. BD-nya pindah sama dengan 72 dikurangi 48/8 sama dengan BD sama dengan 24/8 sama dengan 3. Jadi 24 dibagi 8 sama dengan 3. Jadi hasil panjang dari BD adalah 3 cm. Lanjut ke C, penerapan aturan sinus dan kosinus. 1. Aturan sinus. Aturan sinus digunakan jika diketahui A. Dua buah sisi dan sebuah sudut di hadapan salah satu sisi yang diketahui. B. Dua buah sudut dan dua buah sisi. Contoh A. Jika segitiga XYZ dengan sudut X sama dengan 30 derajat dan sudut Y sama dengan 45 derajat dan X sama dengan 8 cm, tentukan panjang sisi Y. Dijawab, rumusnya X per sin X sama dengan Y per sin Y sama dengan 8 per sin 30 derajat sama dengan Y sin 45 derajat. Y pindah ruas sama dengan Y sama dengan 8 dikali sin 45 derajat per sin 30 derajat. Y sama dengan 8 dikali setengah akar 2 per setengah. Y sama dengan 8 akar 2. Jadi panjang sisi Y adalah 8 akar 2 cm. Lanjut. B. Tentukan unsur-unsur lain yang belum diketahui pada segitiga ABC jika A sama dengan 6 cm, A sama dengan 45 derajat,
dan B sama dengan 60 derajat. Jawab. Segitiga ABC dengan A 6 cm, A sama dengan 45 derajat, B sama dengan 60 derajat, sehingga Y sama dengan 180 derajat. Dikurangin dalam kurung, buka kurung, 45 derajat ditambah 60 derajat, tutup kurung. Y sama dengan 75 derajat. Y sama dengan 75 derajat. Nah, aturan sinus A per sin X, A per sin konstan, terus sama dengan B sin delta. 6 per sin 45 derajat sama dengan B sin 60 derajat. 6 per setengah akar 2 sama dengan B per setengah akar 3 sama dengan B sama dengan 3 akar 6 cm. A per sin delta terus sama dengan C sin Y, 6 per sin 45 derajat sama dengan C sin 75 derajat. 6 per setengah akar 2 sama dengan C per setengah akar 2 buka kurung setengah ditambah setengah akar 3 tutup kurung. 6 buka kurung setengah akar 2 tutup kurung dikali buka kurung setengah tambah setengah akar 2 tutup kurung per setengah akar 2 sama dengan C-nya sama dengan 6 dikali setengah ditambah setengah akar 2 akar 3 sama dengan C-nya 3 buka kurung 3 ditambah 3 akar 6 cm. Jadi unsur-unsur yang lain adalah Y sama dengan 75 derajat, B sama dengan 3 akar 6 cm, dan C sama dengan 3 ditambah 3 akar 6 cm. 2. Aturan kosinus. Aturan kosinus merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Aturan kosinus dapat digunakan untuk menentukan unsur-unsur lain dalam suatu segitiga sembarang. Untuk dua kasus, yaitu saat tiga sisi diketahui dan saat dua sisi dan sudut apitnya diketahui. Untuk lebih jelas, perhatian segitiga ABC di bawah ini. Contoh A. Seorang seniman membuat ukuran figurat seperti gambar berikut. Tentukan panjang sisi BC pada figurat tersebut. Jawab. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat kurang 2BC kali cos A. A kuadrat sama dengan 4 kuadrat plus 8 kuadrat kurang 2 kali 4 kali 8 kali cos 60 derajat. A kuadrat sama dengan 16 plus 64 kurang 32. A kuadrat sama dengan 48. A kuadrat sama dengan akar 48 plus 4 akar 3. Jadi panjang sisi BC pada figurat tersebut adalah 4 akar 3 cm. Cos A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat kurang A kuadrat per 2BC. Cos B sama dengan A kuadrat plus C kuadrat kurang B kuadrat per 2BC. Cos B sama dengan A kuadrat plus B kuadrat kurang C kuadrat per 2BC. D. Menentukan kekongruenan dan kesebangunan bangun datar hasil transformasi. 1. Kongruenan dan kesebangunan pada bangun datar hasil dilatasi. Bangun datar ABC dengan titik koordinat A min 1,4, B min 3,1 dan C 4,3 ditranslasikan dengan skala 3 seperti gambar berikut ini. Bangun datar ABC didapat dengan cara diperbesar dengan skala 3 dari bangun datar ABC. Maka bangun datar ABC tidak kongruen dengan bangunan datar ABC. Bangun datar ABC didapat dengan cara diperbesar dengan skala 3 dari bangun datar ABC.
maka bangun datar ABC sebangun dengan bangun datar ABC. 2. Kekongruenan dan kesebangunan pada bangun datar hasil rotasi bangun datar ABC dengan titik koordinator A-2, 4, B-5,2 dan C 4,1 dirotasikan sejauh min 90 derajat dengan titik pusat 0,0,0. Bangun datar ABC dirotasikan sejauh min 90 derajat dengan titik pusat 0,0 dan diperoleh bayangan bangun datar ABC, maka bangun datar ABC kongruen dengan bangun datar ABC. 3. Kekongruenan dan kesebangunan pada bangun datar hasil refleksi. Bangun datar ABC dengan titik koordinator A-2,4, B-5,2 dan C 4,1 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan -2. Bangun datar ABC direfleksikan terhadap garis Y sama dengan -2 dan diperoleh bayangan bangun datar ABC, maka bangun datar ABC kongruen dengan bangun datar ABC. Bangun datar ABC direfleksikan terhadap garis Y -2 dan diperoleh bayangan bangun datar ABC, maka bangun datar ABC sebangun dengan bangun datar ABC. 4. Kekongruenan dan kesebangunan pada bangun datar hasil translasi bangun datar ABC dengan titik koordinator A-7,9, B-9,1 dan C -4,6 ditranslasikan oleh T sama dengan 10,1. Bangun datar ABC ditranslasikan oleh T sama dengan 10,1 dan diperoleh bayangan bagian datar ABC, maka bangun datar ABC kongruen dengan bangun datar ABC. Bangun datar ABC ditranslasikan oleh T sama dengan 10,1 dan diperoleh bayangan bangun datar ABC, maka bangun datar ABC sebangun dengan bangun datar ABC.